Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nur Alamsyah. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang teori komunikasi organisasi, yang mana referensinya dari buku Little John. Secara mendasar, komunikasi organisasi bukan sekedar bicara, melainkan proses interaksi sosial yang mendorong tindakan sosial untuk mencapai tujuan bersama. Pada era tahun abad 20-an, teori komunikasi organisasi sangat dipengaruhi oleh perspektif teknik yang disebut conduit model atau saluran model. Pada masa ini, organisasi dianggap sebagai piramida hierarkis yang mana hanya bersifat top and down atau dari atas ke bawah. Fokus utamanya sangat kecil, namun hal ini bergeser ke era sumber daya manusia, yang mana dilatar belakangi oleh birokrasi Perang Dunia Kedua, yang mana dinilai era klasik zaman dulu itu sangat kaku. Kemudian perubahan model saluran itu terbentuk, yang mana adanya model saluran horizontal dan vertikal. Horizontal ini antar rekan kerja, kemudian adanya vertikal yaitu karyawan dengan pimpinan. Memasuki akhir abad ke-20, lingkungan dunia menjadi lebih bergejolak. Model hierarki lama tidak lagi cukup untuk menjelaskan kompleksitas ini. Kemudian muncul dua metafora besar, yaitu sistem dan budaya. Nah, para sistem memandang organisasi sebagai proses pengorganisasian yang saling terkait dan mampu mengoreksi diri. Kemudian dari budaya memandang organisasi sebagai komunitas yang unik. Di sini organisasi dipelajari seperti sebuah suku melalui deskripsi tebal terhadap ritual. Ya, seperti contohnya ritual itu perusahaan yang mengadakan acara setiap tahun, anniversary, kemudian ada rapat kerja, itu menjadi suatu budaya dalam suatu perusahaan. Kemudian ada komunikasi secara nonverbal seperti slogan-slogan yang ada, kemudian digaungkan dan akhirnya menjadi suatu budaya. Nah, kemudian muncul perspektif kritis dan kekuasaan. Tidak semua teori bersifat netral. Teori kritis hadir untuk meningkatkan tentang adanya dimensi kekuasaan dan dimensi yang tersembunyi dalam organisasi. Salah satu konsepnya adalah conservative control, di mana individu didorong untuk mengawasi diri karena mereka sudah sangat percaya pada visi perusahaan. Nah, ini seringkali menjadi bentuk kekuasaan yang paling merusak karena tersembunyi dan sulit untuk ditantang oleh karyawan. Kita melihat penggunaan metateori seperti teori strukturasi dan dari Anthony Giddens yang menjelaskan bahwa struktur organisasi diciptakan oleh tindakan kita. Namun, di saat yang sama, struktur tersebut juga membatasi tindakan kita. Nah, lalu bagaimana di abad ke-21 di masa depan nanti, bagaimana teori komunikasi organisasi mampu mencakup suara-suara non-barat dan beradaptasi dengan konteks global yang semakin kompleks. Komunikasi akan terus menjadi panggung utama dalam setiap transformasi organisasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.